Selamat sore, kami dari kelompok 1 akan memaparkan kajian yang berjudul Menguak Kesalahan Bahasa Indonesia di Era Digital 2025. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya kesalahan berbahasa di media sosial, portal berita, dan berbagai konten digital. Dalam arus informasi yang cepat, bahasa Indonesia sering digunakan tanpa memperhatikan kaidah, ejaan, struktur kalimat, dan pilihan diksi yang tepat. Melalui presentasi ini, kami akan menganalisis bentuk kesalahan bahasa digital, mengaitkannya dengan teori linguistik dan kaidah bahasa baku, serta menawarkan solusi perbaikan yang realistis di era modern. Anggota tim kami terdiri dari saya, Michelle Meta, kemudian Amalia Mokre, Alif Kurniala, Didi Cahindi, dan Salih Vanisha. Kami berharap dalam presentasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai cerminan identitas dan literasi bangsa di era digital. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan pemersatu bangsa. Namun, data Badan Bahasa tahun 2025 menunjukkan sekitar 47,3% unggahan media sosial dan 38% berita daring masih mengandung kesalahan berbahasa seperti ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Perkembangan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan literasi bahasa yang memadai, sehingga banyak pengguna menulis tanpa memperhatikan kaidah baku. Tantangan kita adalah menjaga kaidah bahasa di ruang digital tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Karena itu, perlu dilakukan literasi dan edukasi berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi bantu seperti AI atau kecerdasan artifisial untuk membentuk koreksi bahasa. Dengan langkah ini, bahasa Indonesia dapat tetap menjadi cerminan budaya, kecerdasan, dan jati diri bangsa di era global. Menurut Alwi dari Wijoyo, Lapoliwa, dan Mulyono tahun 2017, kalimat efektif harus jelas, padu, dan sesuai kaidah. Prinsip yang sering diabaikan dalam komunikasi digital yang serba cepat. Sugono 2018 menekankan pentingnya ejaan bahasa Indonesia terutama di media sosial yang mendorong kebiasaan menyingkat kata hingga melanggar bentuk baku. Pratiwi tahun 2024 menyebut fenomena short message culture menyebabkan penurunan kemampuan menulis kalimat lengkap dan efektif. Sedangkan Badan Bahasa 2025 mencatat menurunnya penggunaan bahasa baku akibat pengaruh budaya digital. Dari teori tersebut, tantangan di era digital bukan sekedar soal ejaan atau struktur, tetapi pergeseran budaya berbahasa. Karena itu, dibutuhkan pendidikan dan kebijakan linguistik yang adaptif agar bahasa Indonesia tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya di tengah globalisasi. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena kesalahan bahasa di media digital secara mendalam. Data utama berasal dari unggahan di X atau Twitter, Instagram, dan TikTok selama Januari hingga Agustus 2025, serta 10 portal berita daring nasional sebagai pembanding antara bahasa informal dan formal. Kami juga mengacu pada survei literasi Badan Bahasa tahun 2025 untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa baku. Analisis dilakukan dengan metode konten analisis guna mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan seperti ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Dengan metode ini, hasil penelitian menjadi lebih objektif, sistematis, dan relevan dengan kondisi kebahasaan masyarakat digital saat ini. Di era serba cepat, banyak orang mengabaikan kaidah penulisan, padahal ejaan penting untuk menjaga kejelasan dan kredibilitas komunikasi. Contohnya, penulisan kata resiko yang seharusnya risiko, serta penggunaan huruf kapital yang salah seperti di rumah sakit ini, yang benar adalah di rumah sakit di mana huruf R-nya bukan huruf kapital. Berdasarkan survei tahun 2005, sekitar 25% kesalahan bahasa di ruang publik berkaitan dengan ejaan, meliputi huruf kapital, tanda baca, dan kata serapan. Kesalahan ini tidak hanya mengganggu tampilan, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas dan menimbulkan salah tafsir. Karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran berbahasa yang benar, khususnya dalam komunikasi digital yang cepat dan luas. Dampak kesalahan diksi dalam komunikasi publik dan media sosial, yaitu diksi menentukan bagaimana pesan diterima. Kesalahan memilih kata dapat menimbulkan salah tafsir yang menurunkan kredibilitas, terutama di ruang digital yang luas. Misalnya, penggunaan kata tidak baku seperti enggak atau banget mungkin terasa akrab tetapi tidak sesuai dengan konteks profesional. Begitu pula kata bermakna emosional atau hiperbolik dapat memicu reaksi negatif dari pembaca, contohnya istilah beban negara yang digunakan pejabat pada tahun 2025 ini, menimbulkan kontroversi karena diksi tersebut dianggap menyinggung meskipun maksudnya berbeda. Karena itu, pemilihan kata harus mempertimbangkan konteks, audiens, dan makna agar komunikasi tetap efektif dan beretika. Intinya, ketepatan diksi adalah kunci komunikasi yang cerdas dan profesional di era digital. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia More dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kesalahan kalimat. Berdasarkan hasil analisis, ada tiga bentuk utama kesalahan kalimat yang sering muncul. Pertama, kalimat tidak lengkap atau terputus, misalnya karena pemerintah menaikkan harga BBM. Kalimat ini belum memiliki ide utama sehingga maknanya belum utuh. Kedua, kalimat terlalu panjang dan tidak efektif, sering ditemukan di berita daring. Kalimat yang panjang tanpa struktur yang jelas bisa membuat makna menjadi rancu. Ketiga, kalimat dengan penataan kata yang tidak logis, sehingga pesan menjadi tidak fokus. Berdasarkan survei Badan Bahasa tahun 2025, sekitar 38% teks berita daring masih mengandung kalimat tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kalimat efektif perlu terus ditingkatkan agar komunikasi tertulis di era digital lebih jelas dan efisien. Kesalahan berbahasa ternyata memiliki empat dampak utama terhadap komunikasi publik. Yang pertama, meningkatkan potensi salah paham atau miscommunication. Kalimat yang rancu bisa membuat pembaca menafsirkan maksud berbeda dengan yang sebenarnya. Kedua, menurunkan kredibilitas lembaga atau individu, terutama jika kesalahan muncul di media resmi atau pernyataan publik. Tiga, mengurangi kejelasan pesan, sehingga informasi penting sulit untuk diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan yang keempat, menurunkan kualitas literasi masyarakat. Jika kesalahan terus dibiarkan, masyarakat bisa terbiasa dengan bentuk bahasa yang salah dan kehilangan standar kebahasaan yang benar. Dengan demikian, kesalahan berbahasa tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada efektivitas komunikasi dan citra publik. Untuk mengatasi berbagai kesalahan berbahasa tersebut, terdapat 5 upaya utama yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi berbahasa melalui pendidikan formal maupun non-formal, misalnya lewat pelatihan menulis, seminar kebahasaan, dan kampanye literasi digital. Yang kedua, memperkuat pengawasan dan pembinaan bahasa oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, agar penggunaan bahasa di ruang publik tetap sesuai kaidah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Alat seperti grammar checker tools bisa membantu mendeteksi kesalahan ejaan, diksi, dan struktur kalimat secara otomatis. Yang keempat, pengembangan kerjasama antar lembaga, seperti antara institusi pendidikan, media, dan pemerintah untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik di semua platform. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran individu. Setiap pengguna bahasa perlu berhati-hati saat menulis dan berbicara, serta membiasakan diri menggunakan bahasa baku dalam konteks formal. Dengan 5 langkah ini, diharapkan kualitas bahasa Indonesia di ruang digital dapat meningkat, sekaligus memperkuat identitas bangsa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan, diksi, dan kalimat masih sering terjadi di era digital 2025, terutama di media sosial dan berita daring. Kesalahan ini berdampak pada kejelasan pesan, kredibilitas lembaga, dan kualitas literasi masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan literasi bahasa, memperkuat pengawasan, memanfaatkan teknologi, serta membangun kesadaran dalam berbahasa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan cerminan karakter bangsa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.